Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Ibu Gembala di tempat ini boleh memberikan kesempatan sekali lagi ya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Bapak Saudara, kalau di depan Bapak Saudara ada judul yang berkata tentang stand firm. Ini artinya berdiri teguh. Ya. Ini satu tema yang saya ambil Bapak Saudara ketika saya melayani minggu lalu di Youth Camp ya. Youth Camp 1 Jawa Timur. Dan puji Tuhan berjalan dengan baik, banyak anak-anak muda Kristen tentunya yang dipulihkan, dikuatkan, diberkati oleh acara Youth Camp itu ya. Dan saya rindu sedikit banyak membawa tema ini kepada sidang jemaat di tempat ini ya. Katakan bersama saya berdiri teguh. 2, 3 berdiri teguh. Satu hal yang sangat penting buat kita tentang stand firm ini, berdiri teguh, yaitu ketika kita menghadapi segala tantangan Bapak Saudara ya. Kalau tantangan itu selalu ada, silih berganti di depan kita. Hambatan tidak bosan-bosan menghadang dan di sepanjang jalan. Bahkan keraguan, kekecewaan, keputusasaan, acap kali menjadi teman perjalanan kita Bapak Saudara. Bahkan kecerobohan dan kebodohan kita pun siap menyebabkan kejatuhan kita. Sehingga mari kita sama-sama pada kesempatan sore hari ini akan belajar yaitu tentang berdiri teguh. Sekali lagi katakan bersama saya berdiri teguh. 2, 3 berdiri teguh. Terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Saya rindu kita baca dengan bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Ya, kita baca setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan. Ya, tadi di doa pembuka juga sudah dibacakan tentang berdiri teguh di dalam 1 Korintus 15. Mengapa Bapak Saudara seakan-akan kata-kata berdiri teguh ini diulang di surat Korintus, baik di pasal yang ke-15 maupun pasal yang ke-16. Karena jemaat Korintus sedang dikejar ya atau diserang oleh berbagai macam masalah. Kalau kita boleh lihat di dalam ayat-ayat tersebut Bapak Saudara ya, di dalam pasal yang pertama ada masalah pertikaian. Di pasal yang ke-6 ada masalah percabulan. Di pasal yang ke-8 adalah masalah penyembahan berhala. Di pasal yang ke-11 ada diskriminasi sosial. Ya. Dan semuanya ini dapat meruntuhkan iman jemaat di dalam Korintus. Sehingga Paulus dengan tegas di pasal 15 berdiri teguh sehingga jerih payahmu tidak sia-sia. Lalu di pasal yang ke-16 bicara soal berdiri teguh sekali lagi. Lakukan pekerjaanmu dalam kasih. Seakan-akan diulang 2 kali Bapak Saudara. Sehingga mari kita akan sama-sama belajar tentang stand firm ini. Berdiri teguh di dalam iman kita. Dan pertanyaannya buat kita next slide. Bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh? Ya, kalau kita sering sudah dengar sebelum-sebelumnya, ya biasanya tentang berdoa, baca firman Tuhan, ya percaya kepada Tuhan. Ini kalimat-kalimat yang benar, tapi sudah klasik. Hampir semuanya harusnya sudah tahu ya. Berdoa, membaca firman, mungkin berpuasa, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalimat-kalimat yang mungkin klise, klasik, tapi kadang-kala kita masih lupa Bapak Saudara.
Tetapi kita akan pada kesempatan hari ini akan maju atau akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih praktis dalam kehidupan sehari-hari Bapak Saudara. Bahkan di akhir poin nanti ada PR buat kita ya. Enggak hanya buat Bapak Ibu Saudara tapi buat saya. Tadi pagi juga sudah dapat ya PR, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya jadi omongan atau monolog satu arah, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa lakukan di dalam kehidupan saudara. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana supaya kita tetap berdiri teguh. Yang pertama yaitu berjaga-jaga. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga. Berjaga-jaga ya. Paulus sedang memberikan kalimat-kalimat dengan gambaran pertempuran Bapak Ibu Saudara. Berjaga-jaga, berdiri teguh, lalu bersikap sebagai lelaki, lalu yang ketiga berani dan kuat bersikap sebagai laki-laki dewasa, lalu yang keempat mengasihi. Ya. Yang pertama berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini satu gambaran metafora tentang pertempuran. Karena apa? Bapak Saudara tahu kalau bertempur itu ya orang-orang zaman dulu ketika mereka tempur atau perang, mereka tuh benar-benar harus stay awake atau berjaga-jaga. Malam pun ada shift malam mereka untuk berjaga. Karena apa? Kalau tidak, di malam hari mungkin musuh bisa menyerang dengan tiba-tiba. Kalau zaman sekarang mungkin lebih keren lagi pakai radar gitu ya. Kalau ada rudal sebelum melewat sudah ditembak dulu. Supaya rudalnya itu enggak jatuh ke tempat kita seperti itu. Sehingga perlu peralatan-peralatan untuk berjaga-jaga Bapak Saudara. Perlu hal-hal untuk mengantisipasi datangnya masalah. Banyak dari kita suka mengobati penyakit. Tapi tidak suka untuk menjaga supaya tidak sakit. Atau lupa. Bukan gak suka ya, lupa untuk tidak berjaga-jaga terhadap penyakit. Seperti itu. Sehingga Paulus memberikan satu alert atau rambu-rambu kepada jemaat di Korintus. Jaga-jaga, tidak peduli ya hamba Tuhan, jemaat, pelayan, majelis, tidak ada. Tidak pandang bulu, semuanya harus berjaga-jaga. Dan kita akan lihat poin-poin di dalamnya. Kalau tadi saya sudah katakan di jemaat Korintus banyak sekali permasalahan. Ya pertikaian di pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga. Itu pertikaiannya ada banyak Bapak Saudara di situ ya. Bisa dicermati. Terus pasal yang ke-6 tentang percabulan. Terus hal-hal yang tidak senonoh. Waktu itu sangat marak di Korintus. Karena Korintus adalah satu tempat yang begitu metropolitan Bapak Saudara. Ya. Enggak desa seperti di Ambulu mungkin, tapi lebih kota gitu ya. Bahkan satu tempat yang sangat strategis zaman itu. Bahkan ada penyembahan berhala. Ada diskriminasi sosial, ada yang kaya, miskin, sangat dibedakan. Dengan bahkan ada yang orang Yahudi, orang Romawi dibedakan. Dan ini timbulnya pertikaian tidak hanya di luar gereja, tetapi sampai masuk ke dalam gereja, merembes. Sehingga Paulus katakan sekali lagi, berjaga-jaga. Karena semua ini dapat melemahkan iman mereka. Semuanya. Sehingga mari kita akan belajar cara-cara praktis. Bagaimana kita harus berjaga-jaga. Yang next slide. Berjaga-jaga dalam hal apa saja kita harus lakukan. Yang pertama yaitu komunitas. Ya, komunitas. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang tadi saya sudah sebutkan, komunitasnya adalah orang-orang metropolitan. Banyak sekali, sangat berbeda-beda, diverse atau bermacam-macam golongan. Ya, golongan-golongan itu sangat banyak. Ya, sehingga mereka mulai merembas. Orang-orang gereja itu merembas dengan komunitas-komunitas lain. Bukan berarti saya tidak boleh, Bapak Ibu Saudara nggak boleh kumpul sama orang-orang yang bukan Kristen. Bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan tentang kumpul, tapi bagaimana berkomunitas dengan baik Bapak Ibu Saudara. Bisa nggak jadi terang. Bukan sebaliknya. Jadi kita yang bisa mengukur diri kita sendiri, apakah kita mampu masuk satu komunitas atau bahkan kita malah kecemplung di komunitas yang salah. Tadi pagi saya juga sudah cerita Bapak Saudara, ada satu keluarga, seorang suami yang jauh daripada Tuhan, ya kehidupan
Perzinahan, percabulan dan lain sebagainya, minuman keras, pesta pora. Lalu Tuhan izinkan untuk ditegur, masuk penjara. Setelah itu dia bertobat, Bapak Saudara. Ya, untuk sesaat saja. Setelah keluar, Bapak Saudara, kembali ke kehidupan yang lama. Karena apa? Karena komunitas. Komunitas sangat berpengaruh. Sehingga ketika anak-anak muda pergi keluar kota untuk berkuliah mungkin, saya sering kali tekankan tentang ayo datang ke gereja. Berkomunitas di dalam gereja yang baik. Sehingga komunitas itu yang membangkitkan, membangun citra diri, karakter, nilai diri yang baik, Bapak Saudara. Paulus katakan berjaga-jaga. Karena apa? Setiap jemaat, banyak jemaat Korintus yang sangat terpengaruh dengan komunitas-komunitas di luar gereja. Ya, bukan jadi berkat, malah jadi racun ke dalam, Bapak Saudara. Jadi raki yang mengkamirkan adonan. Adonannya baik-baik, raginya enggak baik, Bapak Saudara. Menyebar di dalam gereja Korintus. Hingga Korintus banyak sekali permasalahan. Sehingga berjaga-jaga tentang komunitas di mana Bapak Saudara berada. Komunitas itu bisa membunuh, tapi juga bisa membangun. Ada satu juga kesaksian ini seorang teman saya. Ya, dulunya dia hampir saja masuk, ya kalau bagi saya ya dunia malam seperti itu. Tapi saya tarik, Bapak Saudara, karena salah satu sahabat yang saya suka tapi nggak suka. Gimana ya jelasin zaman waktu itu ya. Saya rindu satu kos, saya ajak gereja. Meskipun saya waktu itu ya belum bertobat, kita sama-sama belum bertobat. Tapi cari komunitas yang benar. Dia sudah mau berhenti sekolah karena malas dan banyak alasan seperti itu. Lalu di komunitas dikuatkan lagi, ayo selesaikan sekolah. Akhirnya bisa hampir selesai. Di ujung perjalanannya ya mau menyelesaikan ujian, nggak jadi berbulan-bulan nggak selesai. Dibangun di komunitas itu sehingga dia bisa menyelesaikan dengan baik. Cari kerja berbulan-bulan nggak dapat karena dia malas sekali. Tapi dalam komunitas itu dibangun untuk maju. Ayo kerja. Gak boleh bermalas-malasan di dalam kamar dan lain sebagainya. Terus banyak orang yang support dia. Gak cuma 1-2 orang. Tapi banyak orang yang support dia. Sehingga dia bisa kerja, Bapak Saudara. Dan itu berulang terus. Dan saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini harus punya komunitas yang tepat. Bapak-bapak yang mungkin belum ikut kaum pria, mari ikut kaum pria ya. Ini promosi sedikit. Ibu-ibu ikut kaum wanita ya. Ada komunitas itu, keluarga muda yang di bawah 40 tahun belum ikut punya komunitas, mari ikut bersama-sama dengan kami di keluarga muda. Pemuda remaja, komunitas-komunitas kecil Bapak Saudara penting. Untuk apa? Saling membangun. Saling memperhatikan. Saya yakin kalau misalnya gerejanya semakin besar, jemaatnya semakin banyak, 500 orang. Gak mungkin satu gembalan ngurusin 500 orang sendiri ya. Sehingga butuh komunitas-komunitas kecil dalam gereja untuk apa? Saling menguatkan di situ. Bisa kumpul, bisa jalan-jalan. Besok Komria akan jalan-jalan bapak-bapak ya. Bapak-bapak sekalian. Tapi pendaftaran sudah ditutup ya. Sudah ditutup. Sayang sekali. Tapi kita bisa jalan-jalan. Ke Tulungagung kita mau pelayanan di sana. Mungkin mau makan nasi pecel. Mau apa ya. Bersenang-senang sekali-sekali. Kapan-kapan mungkin kaum wanita lagi gitu nyusul. Kapan-kapan lagi keluarga muda. Tapi komunitas ini yang membangun Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi. Ya. Bahkan di gereja-gereja lain ada juga yang satu gereja. Berangkat jalan-jalan bareng-bareng naik bis gitu ya. Wah senang. Nggak hanya bicara tentang yang senang-senang. Tapi dalam keterpurukan juga sama Bapak Saudara. Mungkin ada yang perlu bantuan. Yang mungkin orang lain nggak bisa tahu. Bisa datang ke gereja. Mencari bantuan. Komunitas yang tepat. Karena ada satu ibu-ibu yang mengalami permasalahan yang berat. Ya, suaminya berselingkuh dan lain sebagainya.
Tapi dia dapat satu komunitas yang bagus, yang membangun dia, yang mengencourage dia untuk bisa mengampuni suaminya. Hingga suaminya bisa diampuni. Berjalan terus, maju ke depan, tidak batal di jalan. Sekarang hari-hari ini dengan mudah orang artis-artis yang kita lihat, nggak peduli Kristen, nggak peduli orang luar, cerai, nikah. Bukan satu komitmen lagi Pak Saudara. Tapi itu butuhnya komunitas supaya berdiri teguh. Berdiri teguh Pak Saudara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua berjaga-jaga dalam hal apa saja? Yang kedua yaitu komitmen. Kesetiaan. Bagaimana kita bisa setia dalam perkara yang kecil. Sehingga Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar. Pelayan-pelayan Tuhan. Melayani di bidang apa saja. Tadi malam pemuda-pemuda, ada beberapa pemuda tiba-tiba ambil sapu, nyapu. Mungkin saya cuma berlalu gitu saja, saya nggak bilang apa-apa. Tapi Tuhan lihat pelayanan pemuda-pemuda. Tidak hanya di mimbar juga bagus. Multimedia, tamborin, kolektan. Beberapa waktu lalu ada pemuda-pemuda yang sudah cukup dewasa, tiba-tiba belajar tamborin Bapak Saudara. Komitmen dengan hal-hal yang kecil dalam pelayanan mungkin. Mungkin dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Supaya teguh, punya komitmen. Lalu yang ketiga selanjutnya. Komunikasi. Ya, berjaga-jaga dalam komunikasi. Sekarang informasi berjalan begitu sangat cepat Bapak Ibu Saudara. Ya, sosial media, hoax terjadi, informasi pengetahuan ada, informasi menjatuhkan ada, informasi jelek ada, informasi baik ada, informasi yang menghancurkan ada, informasi yang membangun juga ada. Itu kita bisa pergunakan sarana komunikasi. Tapi lebih daripada itu, sudahkah kita berjaga-jaga dalam komunikasi, misalnya suami terhadap istri terhadap suami, anak terhadap orang tua terhadap anak. Sudahkah berjaga-jaga dalam komunikasi satu dengan yang lain, pelayan satu dengan pelayan yang lain? Dan komunikasi ini terus menerus Bapak Saudara. Ada di Amsal katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kala perselisihan dapat terjadi dalam komunikasi. Jemaat di Korintus sangat banyak terjadi perselisihan karena apa? Karena sombong. Tidak mau berjaga-jaga dalam hal komunikasi. Bisa jadi perkataan itu tidak dijaga. Teguran itu baik, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, ada di Amsal Bapak Saudara. Tapi apakah baik negur dengan kasar, negur dengan tidak sopan, negur dengan tidak memiliki empati? Harus dijaga. Ya, komunikasi ini. Sehingga terus menerus berjaga-jaga di dalam komunikasi antar pelayan Tuhan, antar suami, istri, anak dengan orang tua dengan anak. Berjaga-jaga, dijaga terus. Lalu yang keempat, next slide. Yang keempat ada konsiliasi atau dalam bahasa biasanya yaitu penyelesaian masalah. Sudahkah kita selalu mencoba menyelesaikan masalah-masalah kita? Enggak memendam. Penyelesaian masalah. Ya. Doa, puasa, bagus Pak Saudara. Sangat-sangat baik. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Itu baik. Tapi kalau tidak ada tindak lanjut penyelesaian masalah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, tidak ada penyelesaian. Ya, bagaimana bisa Bapak Saudara berdoa, lalu kepingin berdamai, kepingin masalahnya selesai, perbedaan pendapat. Bapak Saudara berdoa, berpuasa terus menerus tapi nggak mau ketemu orangnya. Bisa selesai masalahnya? Nggak bisa. Jadi ada penyelesaian masalah yang harus terus dilakukan. Bapak Gembala almarhum sering kali ngomong, lebih baik cekcok sampai cocok daripada pendam ya jadi pahit. Lama-lama jadi pahit.
tambah lama jadi akar pahit, tambah lama lagi jadi penyakit. Penyakitnya semakin besar, masalahnya nggak selesai, ya, bencinya tambah besar, utangnya juga nggak kembali mungkin. Makanya Pak Ishak Tulu seringkali bilang lebih baik pasrahkan, berdoa memberkati orang yang menyakiti Bapak Saudara, lebih baik melepaskan pengampunan. Karena Bapak Saudara ketika Bapak Saudara memendam kebencian itu tidak menyelesaikan masalah, justru Bapak Saudara yang rugi. Ya, pengampunan, penyelesaian masalah, rekonsiliasi, konsiliasi anak terhadap orang tua terhadap anak. Ini harus terus dicoba diselesaikan. Mana ada suami istri yang nggak pernah bertengkar? Coba tanya orang tua Bapak Saudara, tanya kanan kiri, tanya teman-teman, tanya di komunitas. Nggak ada. Semua suami istri pasti bertengkar. Anak dan orang tua pasti bertengkar. Anak maunya seperti ini, orang tua maunya seperti ini, sama gontok-gontokan nggak selesai-selesai. Masalah nggak selesai, tambah banyak permasalahan. Sehingga terus berjaga-jaga Pak Saudara. Pandang pada firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan untuk mau kita bersikap. Itu yang kita harus lakukan. Sulit, ya sulit kadang-kala. Ya, apalagi kita merasa kita yang benar. Kita merasa kita yang benar. Mau merendahkan hati untuk minta maaf. Loh, saya benar kok, biar dia yang maaf gitu ya. Pandang pada Yesus yang sudah terlebih dahulu datang ke dunia. Enggak perlu sebenarnya. Dia enggak bertanggung jawab atas dosa kita. Tapi dia mau jauh-jauh turun dari kemuliaan itu. Jadi manusia, diolok, dihina, jadi hamba lagi. Masuk ke jalan salib, disiksa, sampai finalnya disalib. Mahkota duri, ditombak, kalau mau bayangkan lebih. Nggak mau lihat pada Yesus. Kita lihat pada ego kita. Sehingga masalah yang nggak selesai-selesai. Penyakit tambah banyak, masalah tambah menumpuk, stres tambah menumpuk. Ketika semuanya sudah membebani sampai Bapak Saudara depresi, Bapak Saudara nyalakan Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa Tuhan, saya sudah puasa, saya sudah memberikan sedekah, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah berikan semuanya buat Tuhan. Yang disalahkan Tuhan, tapi gak mau berjaga-jaga, menyelesaikan masalah secara dewasa. Nanti ada poin, bertindak secara dewasa, berani dan kuat. Poin yang ketiga. Ini baru poin yang pertama tentang berjaga-jaga, Bapak Saudara. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, introspeksi. Lihat cermin. Apakah saya sudah baik-baik saja? Apakah saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan? Atau malahkan saya sering menyangkal, tidak melakukan, bahkan mengabaikan firman Tuhan. Ketika kita bangun pagi, duduk diam, mengambil satu renungan diri kita. Cermati apakah saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan atau sebaliknya. Di situ terletak nanti Injil muncul. Bagaimana keberdosaan kita. Seringkali kita meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan selalu mendekat sama kita. Seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberkati kita. Coba renungkan Bapak Saudara tiap pagi Bapak Saudara. Kalau Tuhan kasih hukuman setimpal seperti tabur tuai Bapak Saudara ya. Mungkin kita gak lama itu langsung mati Bapak Saudara. Kalau setimpal ya, benar-benar setimpal. Karena apa? Setiap hari kita pasti akan melakukan dosa. Dosa kecil misalnya kesandung batu. Tiba-tiba dosa besar ketabrak truk. Langsung koid Bapak Saudara ya. Kasih kemurahan Tuhan itu begitu besar. Sehingga kita terus harus introspeksi dan membenahi diri. Kalau kita bisa hidup saat ini. Itu artinya ya. Kalau kita bisa hidup saat ini itu karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya boleh katakan.
Selalu introspeksi. Ini bentuk berjaga-jaga. Supaya kita terus berdiri teguh di dalam iman kita. Lalu yang kedua, bagaimana berdiri teguh di dalam iman. Ya, di pasal yang ke-13 saya bacakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya, kata ini dimaksud iman itu apa maksudnya? Apa perasaan kita? Perasaan kita yang percaya penuh sama Tuhan. Atau percaya penuh sama doa-doa kita. Percaya penuh terhadap apa yang kita lakukan itu baik. Atau isi dari iman kita. Ternyata bahasa aslinya mengungkapkan bahwa ini bicara tentang isi dari iman kita. Kepada siapa kita beriman? Ya, ketika kita berdoa sekali lagi. Apakah kita benar-benar berdoa itu kepada Tuhan? Atau fokus kita percaya kepada berdoa kita? Cara kita berdoa. Wah, saya rasa kalau semakin kusuk saya berdoa, pasti cepat dijawab. Pasti cepat selesai masalah saya. Semakin banyak saya berpuasa, semakin saya cepat selesai masalah. Semakin saya melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, saya dapat berkat, dapat kesehatan, dapat kekuatan dan lain sebagainya, Pak Saudara. Apakah isi iman kita seperti itu? Kalau isi iman kita seperti itu, kita memiliki iman yang salah meskipun kelihatannya iman kita besar. Ya, saya katakan percuma. Karena apa? Kita beriman bukan pada Tuhan yang besar, tapi kita beriman kepada usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, cara pandangnya berbeda. Kita berdoa karena kita tahu kita ini manusia terbatas. Kita berdoa karena kita tahu saya ini bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Sehingga kita berdoa sungguh-sungguh sampai bisa menangis, bisa memuji Tuhan. Bapak Saudara pernah menangis sekali, bukan karena curhat sama Tuhan ya, tapi pernah Bapak Saudara menangis sekali karena memuji Tuhan. Betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa hebatnya dia gunung batu, dia pertahanan Bapak Saudara. Sampai merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir di dalam doa Bapak Saudara. Berdiri teguh di dalam iman. Ketika Bapak Saudara berpuasa, saya pernah berjumpa sama teman saya yang puasa 7 hari 7 malam. Kurus gitu ya Bapak Saudara. Kering gitu, saya juga pernah dulu ya. 3 hari 3 malam langsung turun ya, 9 bulan itu 40 kilo Bapak Saudara. Wah. Tapi dulu saya juga salah Bapak Saudara dalam berpuasa. Saya nggak cari kerendahan hati, nggak cari kerendahan diri untuk berpuasa. Tapi cari penyelesaian masalah. Saya beriman bukan pada Tuhannya, tapi beriman pada puasanya. Sehingga kepada siapa kita beriman? Usaha kita kah? Atau kita beriman pada Allah? Apa perbedaannya Bapak Saudara? Ketika kita beriman kepada usaha kita, sering kali ketika kita beriman pada usaha kita, ya, kita akan menemukan kekecewaan. Loh, masalahku kok gak selesai-selesai yang tadi saya sudah ungkapkan. Saya sudah lakukan ini Tuhan, saya sudah lakukan ini Tuhan, saya sudah lakukan ini Tuhan, saya sudah lakukan ini Tuhan. Karena apa? Kita punya iman itu transaksional, berbisnis dengan Tuhan. Tapi seharusnya tidak, Bapak Saudara. Karena apa? Kalau kita berbisnis sama Tuhan, Tuhan itu bisnisnya rugi. Sudah ngasih jauh lebih banyak dari apa yang kita. Makanya ada satu lagu. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat. Ia jadikan semua. Sehingga kita harus berdiri teguh di dalam iman yang benar. Saudara di Korintus, 1 Korintus 14 kalau nggak salah. Paulus sempat tegur jemaat di Korintus karena berbahasa roh.
Tapi tujuannya untuk menyombongkan diri. Saudara, sombong. Apa? Seakan-akan imannya itu dapat terlihat di dalam cara-caranya dia beribadah. Seakan-akan dia bisa bicara sama Allah. Sindiran-sindiran yang keras di 1 Korintus 14 itu dikatakan di situ Paulus. Sehingga berdiri teguh di dalam iman yang benar, sekali lagi yang benar. Yang benar, Pak Saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, tidak hanya lewat mulut kita tapi lewat hidup kita. Dia akan memberikan kita satu kekuatan yang baru. Kita dapat berdiri teguh menghadapi segala apa yang terjadi. Dengan demikian memiliki iman yang benar adalah lebih penting daripada memiliki iman yang besar. Perbedaannya tadi yang pertama ketika kita memiliki iman yang salah. Kita beriman kepada usaha kita. Kita akan seringkali menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan yang benar. Kita akan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bapak Saudara, itu iman yang benar. Makanya Paulus, rasul-rasul itu ya, yang memiliki iman benar dan besar itu. Mereka bisa mati untuk Tuhan, bayangkan Mbak Saudara. Hampir semua rasul-rasul, sepertinya semua rasul-rasul matinya mati syahid Bapak Saudara. Ada yang digoreng, ada yang dibakar, sering saya ceritakan ya tentang rasul-rasul juga. Kenapa? Mereka tidak melihat Tuhan dari segi pandang manusia yang berbisnis. Kenapa? Kita ini manusia yang seharusnya debu tanah itu Pak Saudara. Tapi kalau kita diizinkan hari ini, saat ini boleh datang melayani Tuhan. Itu privilege, itu satu hadiah yang besar buat Bapak Saudara dan saya. Sekali lagi, pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah berkat, Bapak Saudara. Pelayanan itu berkat, bukan beban, sekali lagi. Karena apa? Siapakah kita? Ada satu pelajaran di sekolah kami waktu itu ditanyakan tentang syarat-syarat jadi pelayan. Kita lagi bicara tentang syarat-syarat jadi pelayan seperti itu ya. Secara ya tertulis seperti itu. Harus dibaptis, harus ini seperti itu ya. Maksudnya seperti itu. Tapi ada teman saya yang punya pemikiran yang kritis, katakan nggak ada satupun yang bisa jadi pelayan Tuhan. Loh, kaget semua kan. Ini kok tentang ini, tentang hal-hal tentang ini kok malah ngomongnya tentang nggak ada yang pantas jadi pelayan Tuhan. Iya, karena semua berdosa. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah itu di Roma, Saudara. Dan semua melongo, benar juga. Gak ada dari satu kita di sekolah Alkitab waktu itu yang bisa jadi pelayan. Oleh karena itu kalau kita jadi pelayan dia bilang itu anugerah. Jadi kalau Bapak Saudara ngerasa kurang mampu, kurang layak gitu ya, kurang suci untuk jadi pelayan Bapak Saudara. Seharusnya saya juga punya perasaan yang sama. Ya, karena kita memang semuanya tidak ada yang layak. Semuanya dilayakkan oleh karena kasih karunia melalui karya kayu salib. Tuhan sudah melayakkan setiap kita menjadi pelayan Tuhan. Berdiri teguh dalam iman. Lalu yang ketiga apa Bapak Saudara? Berani dan kuat. Layaknya orang dewasa, saya bacakan di ayat ke-13. Itu saya tulis Bapak Saudara ya. Ayat 13 bagian yang ke B. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Dikatakan seperti itu Bapak Saudara. Di sini maksudnya Paulus tidak sedang membandingkan laki-laki dengan perempuan. Tapi dalam bahasa asli bicara tentang laki-laki dewasa dengan anak-anak. Sehingga bersikaplah jadi seperti orang dewasa, jangan anak kecil gitu loh. Maksudnya Paulus itu seperti itu. Dan ini disandingkan dengan kata-kata kuat. Adult, orang dewasa itu pasti lebih kuat daripada anak kecil. Orang dewasa itu kebanyakan lebih berani daripada anak kecil. Sehingga Paulus katakan berani dan kuat layaknya orang dewasa. Bersikap sebagai laki-laki. Artinya apa? Menghadapi masalah.
berani menghadapi masalah, bukan lari dari masalah. Ini sangat penting Bapak Saudara, buat kita, buat saya dan saudara. Seringkali ketika masalah itu sudah penat di kepala, rasanya kepingin kabur, betul ya Bapak Saudara? Lari kemana gitu yang gak ada orang. Tapi ketika kita bersikap layaknya pria dewasa, layaknya orang dewasa, kita harus bisa menghadapi segala sesuatu dengan berani dan kuat. Tentunya dari bantuan Roh Kudus. Ya, mereka kurang berani, orang-orang Korintus ini kurang berani melawan pandangan dunia yang mulai merembesi komunitas mereka. Ya, coba saya bacakan di pasal yang ketiga ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mereka kurang berani melawan pandangan dunia. Keirian, dengki, benci, masalah seperti orang-orang dunia yang sering masuk merembes ke Korintus. Sehingga Korintus bilang, waktu itu saya cuma bisa kasih susu karena kamu masih anak kecil. Kehidupanmu masih kehidupan manusiawi, duniawi, dikatakan seperti itu. Tidak bisa mengampuni. Ya, susah kalau temannya senang, senang kalau temannya susah. Itu pemikiran anak kecil, susu katanya ya. Paulus keras ngomongnya. Ya, mereka berselisih satu dengan yang lain. Dengan kata lain, orang jemaat-jemaat di Korintus ini telah menggunakan keberanian mereka secara keliru. Mereka berani kalau melawan, mereka tidak berani kalau melawan hal-hal duniawi, tapi mereka berani melawan hal-hal rohani. Mereka berani melawan teman sendiri. Kalau di luar baik, di dalam gereja jadi penjahat. Mereka hanyalah jago kandang yang suka bertengkar. Keras. Tapi sikap orang dewasa, katakan berani menghadapi, berani katakan tidak pada dosa. Berani katakan tidak pada konsep-konsep dunia yang masuk ke dalam. Walaupun ancamannya adalah berat buat kita. Kemarin kaum pria sempat diskusi tentang jadi saksi seperti itu. Bagaimana ada 1-2 orang tinggal di komunitas yang bukan orang percaya dan ditekan seperti itu ya. Dan mereka hidup tetap dalam memancarkan kasihnya Tuhan, Bapak Saudara. Berani dan kuat layaknya orang dewasa. Gak lari. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Mereka hidup dalam berkat-berkatnya Tuhan. Bahkan anak-anaknya juga diberkati Tuhan, melayani Tuhan. Ya, sehingga berani dan kuat. Sehingga kita menjadi tetap teguh, stand firm, strong. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yaitu mengasihi. Ayat yang ke-14 saya bacakan buat kita semua. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Satu kata yang sering diajarkan di kekristenan, model utama kekristenan, tapi susah dilakukan secara praktek. Sehingga saya juga akan jelaskan secara praktek hari ini. Mungkin tidak ada hubungannya juga tidak ada hubungannya dengan konteks, Bapak Saudara. Konteks ayat teks yang saya sudah bacakan di 1 Korintus. Tetapi hubungannya mungkin malah sama psikologi. Ya, ada beberapa ada 5 bahasa kasih. Ya,
yang mungkin anak-anak muda tahu, mungkin ada yang nggak tahu di tempat ini, tapi saya tetap akan share dan mungkin saya jelaskan hubungannya dengan kekristenan. Tapi sebelum itu, kasih ini Bapak Saudara merupakan elemen penting dalam kehidupan bersama. Sayangnya jemaat Korintus justru kekurangan hal ini. Kalau Bapak Saudara baca di perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan selalu pakai komunitas, komunal, kehidupan bersama sebagai sarana pertumbuhan rohani. Baik tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab maupun komunitas bangsa Israel, jemaat, murid-murid Yesus, semuanya berbentuk komunitas. Yusuf pun, seorang Yusuf, dia selalu diproses dalam komunitas. Di keluarga mereka diproses, dibuang jatuh, di penjara. Itu kan banyak orang, bukan dia sendirian. Semuanya, tokoh-tokoh di Alkitab itu selalu diproses pertumbuhan rohani dari komunitas. Bagaimana mereka mengasihi. Ya, sehingga dengan kasih mereka dimampukan menyikapi mana Bapak Ishak Tulus yang sampaikan sesinya ketika sesi tanya jawab biasa, ketika sesi penyampaian materi biasa saja, tapi waktu sesi tanya jawab saudara sudah sesi Bang Bombay, nangis semua. Itu satu pertanyaan yang paling seru ya, paling ramai karena hampir semua relate sama itu, anak-anak muda di situ ya, baik remaja maupun pemuda ditanyakan lebih nyaman mana, atau lebih nyaman mana. Kenapa? Dia tanya sama Pak Ishak Tulus, kenapa Pak rumah teman lebih nyaman daripada rumah sendiri? Lalu banyak yang bersorak gitu ya, setuju dengan hal itu. Bagaimana kehancuran keluarga, kehancuran masa depan seorang anak itu dikarenakan keluarga. Keluarga adalah awal mula dari masa depan anak-anak. Makanya Pak Ishak Tulus langsung bilang seharusnya orang tuanya ikut ini sesinya. Karena apa? Bukan di anaknya, harusnya orang tuanya yang berubah. Ketika orang tua berubah, anak otomatis berubah. Kalau anak berubah, orang tua susah berubah. Seperti itu ya. Sehingga setelah itu rekonsiliasi gitu ya, nangis, dipeluk sama Pak Ishak Tulus, nangis, banyak yang nangis juga ya. Jadi sesi Bang Bombay gitu ya. Saya juga ikut nangis akhirnya. Merasakan sedikit hal yang sama waktu lalu dulu ya Pak Saudara. Rumah itu rasanya lebih nyaman di rumah teman, di kos-kosan, malah di tempat kos-kosan gitu daripada di rumah dulu ketika saya masih muda. Ternyata semuanya berawal dari keluarga Pak Saudara. Apalagi dari orang tua. Ini saya bicara soal sesi yang lain, nanti mungkin saya juga akan ngobrol tentang bagaimana anak-anak harus juga bisa memulai lebih dahulu kalau orang tuanya tidak bisa memulai ya. Bagaimana mengungkapkan kasih, word of affirmation atau kata-kata kasih, kata-kata pengakuan. Saya ingat sekali terakhir kali Bapak Gembala itu yang mengatakan satu kata yang bikin saya sangat mendalam ya, masih berkesan. Almarhum, Papa bangga punya kamu, Mama. Papa bangga sama kamu. Ada bapak-bapak yang sudah pernah katakan ini kepada anak, dan itu membekas. Bagaimana anak bisa respect sama orang tua kalau orang tua tidak pernah respect terhadap anak?
Bagaimana orang tua, anak-anak dituntut untuk menghargai orang tua, menghormati orang tua, tapi orang tua tidak pernah menghargai anak-anak, bahkan tidak memberikan kata-kata yang membangun, malah menghujat, menjatuhkan, membanding-bandingkan. Lalu nyanyi wongkong ini kok dibanding-banding, kayak gitu ya Saudara. Tapi itu terjadi. Di situ ya, ketika lagi penyembahan ada anak-anak yang tiba-tiba nendang kursi lari ke rumah. Orang dipikir kerasukan seperti itu ya. Itu ada anak sudah terbang. Bukan kerasukan, sakit mentalnya. Karena apa? Kepahitan di dalam keluarga. Tidak pernah diakui, tidak pernah merasa diterima oleh keluarga. Bagaimana bisa? 5 hal ini jadi PR buat setiap Bapak Saudara. Salah satu boleh lakukan, ya, kata-kata yang membangun. Mungkin kalau sama anak wanita, aku mengasihimu anakku. Keri ya kan gak pernah ngomong gitu, moro-moro apa ngomong. Saya pernah sekali, Papa saya telepon. Waktu pertama dulu, Papa ikut Pria Sejati, lalu mau nerapkannya langsung. Papa saya belajar itu langsung dikerjakan, dicoba, dipraktekkan, bener kan? Ternyata bener. Telepon selesai telepon, I love you. Papa sama anak cowok, Bapak Saudara, yang anak SMA, keri ya gini kan? I love you. Berjalannya waktu Papa dengan konsisten ngomong itu, saya love you too. Dan itu saya terapkan, Koko saya terapkan sampai sekarang. Kadang-kadang lupa ya, tapi sering kami terapkan terhadap Mama, terhadap Koko, Cece. Dengan permasalahan-permasalahan, apapun masalahnya, harus selesaikan masalah. Berkata dengan kasih, kata-kata dengan kasih. Lalu yang kedua, mungkin memberikan hadiah. Ayo, istri tanyakan suami kapan terakhir kasih hadiah. Ayo. Mungkin sebaliknya juga boleh, tapi biasanya suami istri kepingin ya receiving gift, bentuk rasa dikasihi. Suami biasanya kepingin dihargai. Lalu sentuhan, physical touch, bisa dari pelukan. Pernah Bapak Saudara kapan terakhir Bapak Saudara peluk anak Bapak Saudara? Mungkin kalau sudah punya cucu rasanya anakku kegedean untuk dipeluk gitu ya. Enggak, maksud. Pelukan itu adalah satu tanda kasih yang indah. Bahkan ada studi kasus pelukan itu bisa memberikan energi positif berapa persen dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang meneliti ya Saudara. Lalu tidak hanya sentuhan, melayani, act of service. Ketika istri sakit atau suami sakit, dilayani dengan benar-benar. Kalau sudah dilaksanakan, bersyukur kan punya istri yang melayani Bapak Saudara, punya suami yang melayani, saling melayani, bentuk dari kasih. Lalu yang kelima, quality time, waktu yang berkualitas. Punyakah Bapak Saudara waktu-waktu yang berkualitas? Sempatkan Bapak Saudara liburan, mungkin jalan malam-malam keliling naik sepeda motor keliling, itu udah seneng gitu ya. Bahasa kasih supaya Bapak Saudara berdiri teguh, tidak hanya dalam iman Bapak Saudara, tapi dalam keluarga bisa bertumbuh. Karena apa? Di dalam keluarga Bapak Saudara tersedia masa depan anak-anak Bapak Saudara. Kalau belum melakukan jadi PR ya buat Bapak Saudara. Satu-satu, salah satu juga boleh. Oh saya nggak bisa, saya orangnya kaku. Apa saya orangnya nggak bisa? Minta Roh Kudus memampukan. Ketika Koko saya cerita masa lalu papa saya dulu keras, apa banyak ceritanya ya. Saya nggak percaya karena saya sudah mengalami perubahannya. Ya, ketika papa saya sudah banyak berubah, hamba Tuhan pun terus belajar mengasihi, mengerjakan segala sesuatu dalam kasih. Dikatakan lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih.
Itu yang membuat kita bisa dimampukan berdiri teguh menghadapi proses-proses hidup kita, ujian, cobaan, tantangan, Bapak Saudara. Bapak Saudara penuh dengan pengharapan. Ya, mulai ini PR buat kita ya. Boleh ingatkan suami, ingatkan istri, anak ingatkan orang tua. Kalau tadi saya bicara tentang orang tua kepada anak, sekarang kebalikannya, anak terhadap orang tua. Kalau orang tuamu tidak bisa memulai untuk mengasihi, mulai dari saudara. Terlebih dahulu mengasihi orang tua. Mungkin terasa canggung, ya. Misalnya kata-kata kasih gitu ya. Pak, aku mengasihi. Apa butuh duit tak? Gitu ya paling ya. Wah, ini nyokok, enggak, ini PR dari gereja, bilang aja gitu. Tiba-tiba meluk, gandengan tangan gitu ya. Waktu SMA saya masih ingat sampai sekarang, penerimaan rapot papa saya tiba-tiba gandeng tangan saya. Dilihat cewek, Pak, izin lah jadi dilihat cewek gandengan gitu. Itu dilakukan tapi terus-menerus, konsisten. Lama-lama terbiasa dan itu menjadi bentuk kasih. Semakin mengasihi. Hal-hal yang indah boleh terjadi dalam keluarga dan itu jadi memori. Ya, saya katakan buat anak-anak muda yang masih punya orang tua, jangan sampai ya saudara menyesal sudah meninggal baru mau melayani. Gak bisa. Melayani apa? Sebelum ditinggal orang tua, layani, kasih. Kalau perlu dibombardir dengan semua bahasa kasih ini. Kenapa ketika bapak atau ibu saudara meninggalkan, ya, gak ada penyesalan lagi. Malah kita bersukacita karena apa? Beliau sudah terima satu hal yang lebih sukacita di sana, di surga yang mulia. Rasakan sukacita yang hebat. Sehingga mari ya terus mengasihi, pekerjakan segala sesuatu dengan kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan bahkan lebih banyak kasih daripada sekedar 5 bahasa kasih ini untuk setiap kita. Saya undang pemain musik ke depan. Kita nyanyikan lagu Kasih Allahku Sungguhlah Terbukti. Yang paling penting di tengah hebatnya tantangan dan serangan dari dunia, seluruh jemaat akan dikuatkan apabila mereka memiliki kasih yang besar, Bapak Saudara. Allah sudah mengatur bahwa pertumbuhan rohani seseorang merupakan hasil proyek bersama. Tidak ada superhero dalam kekristenan, Bapak Saudara. Setiap orang membutuhkan yang lain. Apakah Anda sedang menghadapi tantangan dan halangan? Apakah Anda sudah mengetahui kunci untuk mengalahkan semuanya itu? Mari kita renungkan. Banyak poin-poin tadi yang sudah dicatat. Tapi kalau nggak ada satu pun yang dilakukan, percuma. Ya, saya katakan percuma. Tapi kalau misalnya Bapak Saudara satu poin saja, Bapak Saudara coba lakukan, konsisten, setia tadi ya, komitmen tadi, ada poin komitmen di sana. Berkat itu akan menyertai Bapak Saudara. Apapun bentuk berkatnya. Saya yakin dan percaya berkat itu melimpah dalam kehidupan saudara.